Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Dwi Anggraini, mahasiswi Manajemen Keuangan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menganalisis portofolio saham yang saya miliki, yaitu pada PT Adaro Energi Tbk dan PT Ciputra Development Tbk, menggunakan analisis fundamental dan teknikal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental sendiri merupakan salah satu dari teknik analisis yang digunakan oleh investor dalam membantu keputusan jual beli saham. Tujuannya, memilih saham terbaik untuk investasi jangka panjang atau dalam hal ini untuk menganalisis prospek ke depan dari saham yang saya pilih. Dengan memperhatikan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Yang kedua, analisis teknikal. Dalam perdagangan saham digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar sebelumnya, terutama pada pergerakan harga dan volume oleh trader. Untuk melihat pergerakan harga saham, investor dapat menggunakan metode indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar, dan intrapasar, siklus maupun dengan cara klasik, yaitu melihat pola grafik. Di sini saya menggunakan analisis top-down approach, di mana saya melihat secara ekonomi makro ke industri. Lalu saya menganalisis perusahaan pada emiten, yaitu pada PT Ciputra Development dan PT Adaro Energy. Kemudian masuk ke profil perusahaan, company overview, company advantage, resiko bisnis dan investasi. Kemudian masuk ke analisis keuangan pada analisis fundamental dan analisis teknikal. Dan terakhir valuasi. Serta saya akan menampilkan hasil portofolio saham yang saya miliki. Masuk ke materi yang pertama, dari makroekonomi dilihat dari ekonomi global, perkembangan pertumbuhan ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia per kuartal pertama tahun 2020 terlihat pada grafik mengalami penurunan sebesar 2,97% atau mengalami perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ini turun dibandingkan kuartal pertama tahun 2019 sebesar 5,07%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh mayoritas negara mitra dagang Indonesia. Di sini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19, sehingga sejumlah negara melakukan lockdown dan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Seperti terlihat pada Cina yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi 6,8%. Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,3%, Singapura 2,2%, dan Vietnam 3,8%. Hal ini terlihat bahwa ekonomi global mengalami hampir seluruh negara, baik negara maju maupun berkembang, yang mengalami perlambatan ekonomi sebagai akibat dari adanya COVID-19. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 3 bulan pertama ditopang oleh realisasi belanja pemerintah. Pada kuartal pertama tahun 2020, realisasi belanja pemerintah mencapai 452 triliun atau setara 17,8% dari anggaran negara. Hal ini lebih besar dibandingkan kuartal pertama tahun 2019 yang hanya mencapai 452 triliun. Dilihat dari ekonomi domestik, yang pertama ada PDB domestik. Pada grafik tersebut terlihat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 2,97%. Angka tersebut turun dari triwulan pertama tahun 2019 yaitu sebesar 5,07%. Hal ini menunjukkan bahwa secara fundamental perekonomian Indonesia sedang tidak baik. Sementara perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga pada triwulan pertama 2020 mencapai 3,922 triliun. Mari kita lihat inflasi pada 3 tahun terakhir di Indonesia. Inflasi pada data di samping terlihat bahwa pada garis biru terjadi
pertumbuhan inflasi dari tahun 2018 sampai 2019. Inflasi pada tahun 2019 tercatat sebesar 7,22%. Namun pada data BPS Triwulan 1 tahun 2020, jika dibandingkan dengan Maret 2019 terjadi inflasi sebesar 2,96%. Lalu apa yang terjadi pada suku bunga? Saya mengambil data dari BI Rate, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral menetapkan suku bunga acuan 5% per Januari 2020. Keputusan ini untuk menjaga daya tarik pasar agar tetap menarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia, serta menjaga stabilitas sistem ekonomi. Selanjutnya masuk ke bagian industri. Pada sektor properti, yaitu adanya program Tapera. Sesuai dengan kebijakan pemerintah Jokowi nomor 25 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau Tapera, yaitu sebuah program pembiayaan perumahan serta memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang, dengan target masyarakat yang terkendala keterbatasan dana untuk memiliki rumah. Langkah ini akan meningkatkan prospek untuk bisnis properti ke depannya. Sedangkan kontribusi untuk sektor properti pada PDB terlihat pada grafik hanya 2,77%. Hal ini tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang hanya sebesar 22,77%. Dibandingkan dengan Singapura yang mencapai 23,34% dan Filipina 21,09%. Angka ini terlihat tergolong rendah melihat di Indonesia terdapat 175 sektor industri yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor properti. Sedangkan untuk industri di bidang pertambangan, menjadi penyumbang terbesar pemasukan negara bukan pajak atau PNBP sumber daya alam. Meskipun harga minyak dan batu bara sempat merosot dalam 5 tahun terakhir, namun di sektor pertambangan masih menjadi penopang ekonomi Indonesia, mencapai 90 triliun atau meliputi 95% dari pendapatan sumber daya alam. Selanjutnya masuk ke company profile. Yang emiten pertama yang saya pilih yaitu pada PT Adaro Energi Tbk. PT Adaro Energi Tbk dengan kode pasar ADRO merupakan perusahaan tambang batu bara dan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia, bergerak dalam bidang pertambangan batu bara, perdagangan batu bara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batu bara, dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Juli 2005 dan menjadi perusahaan publik pada 16 Juli 2008. Pada 2009, Adaro Energi menerbitkan obligasi senilai 800 juta dolar Amerika Serikat dengan kupon 6 bulanan sebesar 7,62%. Yang merupakan obligasi bertenor 10 tahun pertama di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan Asia. Pada 2018, Adaro Energi mengakuisisi tambang batu bara Kestrel di Australia yang menjadi langkah pertama bisnis Adaro Energi di luar Indonesia. Masuk ke company overview. Yang pertama, diversifikasi produk. PT Adaro Energi Tbk merupakan perusahaan tambang batu bara dan energi terintegrasi. Memiliki 8 pilar bisnis yang meliputi sektor batu bara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Untuk kinerja perusahaan sendiri pada pasar dalam negeri, berdasarkan rencana yang dibuat oleh Kementerian Negeri Sumber Daya Manusia, alokasi kebutuhan batu bara untuk konsumsi dalam negeri meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, kebutuhan batu bara dalam negeri sekitar 151 ton. Angka ini hanya 20% dari total batu bara yang dihasilkan dengan mayoritas kebutuhan dialokasikan untuk sektor industri pembangkit listrik. Hal ini karena batu bara menjadi bahan bakar berbiaya murah untuk pembangkit listrik tenaga uap, sedangkan 80% total produksi batu bara Indonesia dialokasikan untuk pasar ekspor.
Sedangkan pada data konsumsi dunia, volume konsumsi batu bara pada tahun 1980 sampai 2040 terus mengalami kenaikan. Ada sekitar 80% lebih produksi batu bara dalam negeri yang diekspor ke luar negeri. Saat ini Indonesia menjadi negara terbesar dengan jumlah batu bara yang diekspor ke luar negeri, mengalahkan Australia yang sebelumnya menempati posisi pertama dalam jumlah ekspor batu bara. Selain kebutuhan luar negeri yang besar, harganya pun cukup menarik. Khususnya pada masa-masa keemasan, yaitu pada akhir 2010 sampai dengan pertengahan 2012, di mana pada periode itu penjualan ekspor memberikan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan kedepannya kebutuhan batu bara akan terus seperti yang terlihat pada grafik sampai tahun 2040. Masuk ke materi competitive advantage. PT Adaro Energi Tbk menjadi market leader sektor pertambangan batu bara. Dengan membandingkan data cadangan batu bara dari beberapa perusahaan tambang batu bara yang ada di Indonesia, PT Adaro Tbk menduduki peringkat kedua di Indonesia, salah satu tingkat di bawah BUMI. Adapun perbandingan antara emiten Adaro dan BUMI adalah masing-masing 13,5 miliar ton dan 14 miliar ton. Adapun dari sisi luas lahan pertambangan dengan skala internasional, maka Adaro Energi bisa dibilang masuk ke posisi ketiga di dunia. Di sini terlihat bahwa ada 3 resiko yang terjadi pada perusahaan pertambangan, seperti pada PT Adaro Energi. Yang pertama, resiko bisnis. Industri pertambangan memiliki resiko tinggi dengan berbagai tantangan dalam proses penambangan, seperti adanya ledakan, tanah longsor, dan kebakaran yang terjadi akibat kelalaian dari pekerjaan. Solusinya, perusahaan melakukan manajemen atau pengelolaan resiko dengan menciptakan lingkungan kerja kondusif serta aman dari berbagai bahaya. Sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, perusahaan batubara menetapkan anggaran untuk health, safety, dan environmental minimal 15% dari anggaran tahunan. Yang kedua ada resiko keuangan, di mana harga tambang tergantung dari supply dan permintaan. Dengan pembeli terbesar ada di Cina, apabila ekonomi Cina menurun, maka demand pertambangan ikut mengalami penurunan, sehingga harga akan jatuh. Hal ini akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar kredit resiko. Fundamental analisis yang pertama dapat dilihat dari nilai growth. Dalam hal yang paling mudah dalam menganalisis saham yaitu dengan melihat 3 komponen dalam laporan keuangan. 3 komponen tersebut yaitu hutang, pendapatan, dan laba. Apabila laba meningkat, pendapatan meningkat, dan hutang menurun pada setiap periodenya, maka perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi baik. Dalam data tersebut, kita dapat melihat bahwa pendapatan dan laba pada PT Adaro Energi mengalami tren meningkat dan terjadi penurunan pada tahun 2019. Penjualan dan laba tertinggi terjadi pada tahun 2018. Sedangkan untuk hutang menunjukkan tren yang kurang stabil di mana terjadi penurunan tertinggi pada tahun 2017. Lalu indikator kedua yaitu kesehatan keuangan perusahaan. Yang pertama dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Yang pertama kita melihat ROA dan ROE dalam laporan keuangan perusahaan. Nilai ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan atau EBIT dari aktiva yang digunakan. Sedangkan ROE menunjukkan persentase keuntungan dengan laba bersih dengan jumlah ekuitas. Semakin besar rasionya, maka akan semakin baik. Grafik Adaro menunjukkan bahwa ROA dan ROE memiliki tren yang meningkat walaupun terjadi penurunan pada tahun 2018. Setelah mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2017 jika dilihat dalam data 5 tahun terakhir.
Rasio profitabilitas yang kedua yaitu menggunakan margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba bersih. Yang pertama, margin laba kotor atau GPM merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar HPP. Semakin tinggi nilai GPM, maka akan semakin baik. Pada grafik menunjukkan kenaikan yang kedua pada laba operasi atau OPM, yaitu ukuran dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak, atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dihasilkan penjualan. Yang ketiga, margin laba bersih atau NPM merupakan ukuran persentase dari setiap sisa penjualan sesudah mengurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren positif pada ketiga rasio tersebut. Namun pada tahun 2015, OPM dan EPM mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan penjualan. Selanjutnya, rasio aktivitas yang dapat diukur dengan perputaran piutang, perputaran aset, dan perputaran persediaan. Perputaran piutang sendiri mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam memenuhi piutang dan kebijakan kreditnya. Yang kedua, pertumbuhan persediaan dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan penjualan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, perputaran aset dengan melihat efektivitas penggunaan total aktiva. Nilai yang tinggi menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, apabila nilainya rendah, maka manajemen perusahaan perlu melakukan evaluasi strategi pemasaran. Semakin tinggi ketiga rasio ini, maka perputaran semakin efektif dalam pengelolaan rasio perusahaan. Dalam grafik, data menunjukkan rasio aktivitas dalam keadaan baik karena memiliki tren semakin meningkat dan mengalami perputaran aset tertinggi pada tahun 2014. Selanjutnya, rasio solvabilitas, di mana rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Hasil ini digunakan dengan mengukur debt to asset ratio, debt to equity ratio, di mana DAR mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayakan oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutup oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, maka akan semakin aman. Sedangkan DAR mengukur hubungan antara jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh perusahaan. Besarnya hutang tidak boleh melebihi modal agar beban tertinggi tidak terlalu tinggi. Semakin kecil posisi hutang terhadap modal, maka akan semakin aman. Dalam data tersebut, DAR dan DIR mengalami pertumbuhan yang stabil. Dalam tahun 2015, DAR memiliki rasio yang lebih kecil dari sebelumnya. Selanjutnya, fundamental analisis juga dapat dilihat dari nilai earning per share dan pertumbuhan pendapatan. Rata-rata kenaikan untuk emiten per share dalam saham ADRO cenderung fluktuatif dan selama periode September 2018 sampai September 2019, nilai EPS tertinggi terjadi pada bulan Juni 2019, mencapai 85,38 dan rata-rata mengalami kenaikan. Dari tahun 2018 sampai 2019 mencapai pertumbuhan EPS sebesar 0,092. Meskipun kenaikannya sedikit, tetapi secara keseluruhan saham Adero Energi tetap memiliki nilai EPS yang positif. Sedangkan untuk pendapatan perusahaan, investing tidak menampilkan data tersebut. Selanjutnya, analisis teknikal. Berdasarkan volume pada bulan April 2020, jumlah volume Adaro Energi berada dalam posisi stagnan. Saham yang menguat saat pasar secara keseluruhan sedang downtrend adalah saham yang menarik, dan pada saat ini kompas asing atau analisis pergerakan broker asing lebih sering digunakan. Semakin besar investor asing membeli, semakin menarik dan dianggap menjanjikan. Seperti yang terjadi pada saham ADRO, secara teknikal yang Golden Cross dan MI juga sudah Golden Cross antara MA5 dan MA20 adalah indikator yang menarik untuk dibeli. Apabila asing masuk cukup besar sepanjang pekan lalu sekitar 50 miliar.
Dilihat dari segi harga, saham emiten Adara berhasil naik di area harga 610 hingga pada perdagangan Mei lalu dan ditutup dengan harga 1.100. Adaro Energi menarik untuk dibeli jika kuat bertahan di atas area harga 1030 dengan target ke area harga 1290. Yang selanjutnya valuasi. Berdasarkan data dilihat bahwa PER industri pertambangan batubara di bulan Januari 2019 sebesar 0,14, sedangkan PER di bulan tersebut sebesar 7,14. Maka dapat disimpulkan bahwa harga saham emiten Adaro overvalue, di mana saham overvalue dikaitkan dengan suatu nilai atau harga yang berlebih, atau harga tersebut berada di atas harga wajarnya. Tidak selamanya saham overvalue dianggap tidak menguntungkan karena memiliki harga terlalu mahal untuk dibeli, karena pada akhirnya saham tersebut akan bergerak menuju nilai wajarnya. Jadi nilai keuntungan relatif kecil karena di lain sisi pasar menganggap perusahaan overvalue layak dihargai dengan nilai yang lebih tinggi. Hal ini juga memperkirakan adanya emosi kepercayaan dari pasar terhadap perusahaan. Kita beralih ke portofolio saham yang kedua, yaitu pada PT Ciputra Development Tbk dengan kode saham CTRA. Company Profile. PT Ciputra Development Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan real estate, apartemen, ruang perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan fasilitas, serta penyedia layanan terkait dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas perumahan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1980 dan menjadi perusahaan publik atau melakukan IPO pada Maret 1994. Pada tahun 2016, emiten properti yang tergabung dalam grup Ciputra tersebut melakukan proses penggabungan atau merger di mana PT Ciputra Surya dan PT Ciputra Property menjadi entitas dari PT Ciputra Development dengan tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas operasi dan finansial untuk mencapai pangsa pasar dengan cakupan usaha yang lebih luas dan persediaan tanah seluas 6.250 hektar yang bisa dikembangkan. Company Overview. Adanya diversifikasi produk. Yang pertama, perusahaan bagi kegiatan usahanya dalam dua segmen, yaitu pengembangan proyek residensial, khususnya yang berskala kota, serta pengembangan dan pengelolaan properti komersial. Adapun produk residensial perusahaan terdiri dari kafling tanah, rumah hunian, ruko, apartemen, dan perkantoran. Sedangkan pengembangan dan pengelolaan properti komersial meliputi penyewaan pusat niaga, hotel, apartemen, perkantoran, rumah sakit, lapangan golf, dan waterpark. Resiko dan investasi. Pada PT Ciputra Development sebagai perusahaan properti memiliki 3 resiko. Yang pertama, resiko bisnis. Yang harus dihadapi perusahaan dalam bisnis properti adalah resiko tidak mendapatkan lokasi yang baik dan strategis. Lokasi yang strategis merupakan bagian dari produk properti yang laku dijual. Yang kedua, persaingan dalam pemasaran produk. Perusahaan juga harus pintar dalam memasarkan produk. Hal ini kaitannya dengan laba yang akan diperoleh. Solusinya untuk resiko ini adalah dengan memilih sumber daya yang berkualitas. Yang kedua, risiko keuangan, kaitannya dengan perubahan tingkat bunga atau risiko tingkat bunga. Kenaikan suku bunga akan memberikan harga jual produk naik dan penurunan pada jumlah penjualan. Pembiayaan tersebut semakin sulit dengan adanya loan to value yang diterbitkan Bank Indonesia dalam mengerem laju pertumbuhan sektor properti. Yang ketiga, rasio hukum dan regulasi. Dalam kategori rendah, dikenakan berbagai jenis peraturan hukum dan perubahan regulasi terkait peraturan yang dibuat pada perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikuti grup Ciputra Development. Resiko ini diantisipasi dengan menghindari gugatan hukum dan juga mengikuti ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Masuk ke fundamental analisis. Yang pertama dilihat dari rasio profitabilitas. Pada nilai ROA dan ROE PT Ciputra Development cenderung mengalami tren yang menurun. Hal ini terlihat pada tahun 2018 nilai ROA hanya sekitar 1,96 dan ROE 4,11.
Yang kedua, menggunakan GPM, OPM, dan NPM. Pada grafik menunjukkan tren yang stabil, di mana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan GPM 52,55, OPM 35,44, dan NPM 28,28. Selanjutnya, rasio aktivitas dengan melihat perputaran aset, perputaran piutang, dan perputaran persediaan yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada nilai perputaran aset 2018 yang hanya memiliki nilai 13,95, perputaran persediaan 23,72, dan perputaran piutang 24,91. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Dilihat dari nilai DAR dan juga DER perusahaan. Yang rata-rata nilai DAR hanya 0,50 sampai dengan 0,51, sedangkan untuk nilai DER cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu 1,01 dan nilai tertinggi pada tahun 2018 yaitu 1,08. Fundamental analisis yang selanjutnya yaitu dilihat dari earning per share dan pertumbuhan pendapatan. Rata-rata kenaikan untuk earning per share dari saham CTRA cenderung fluktuatif. Pada bulan September 2019, nilai IPS 6,09 dan pada Desember 2019 nilai IPS 20,94. Maka di tahun 2020 perusahaan yang bersangkutan mencapai pertumbuhan IPS atau kenaikan IPS besar 2,44. Begitupun dengan nilai pendapatan perusahaan yang mengalami tren positif di mana pada bulan Oktober 2019 pendapatan perusahaan 1,510 miliar dan pada bulan Desember 2019 pendapatan perusahaan mencapai 2,953 miliar atau hampir mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Masuk ke technical analysis. Berdasarkan volume pada bulan Juni 2020, jumlah volume CTRA berada dalam posisi stagnan. Pada saham tersebut, sinyal kenaikan sudah terbentuk pada pertengahan Mei 2020, di mana MACD sudah mulai naik dan kemudian sudah terbentuk Golden Cross. Golden Cross sendiri merupakan sinyal yang paling disukai karena penguatan dari indikator ini dipercaya lebih akurat dari Simple Moving Average. Pada akhir pekan lalu, PT Ciputra Development juga menguat cukup besar, hampir 15% dan meninggalkan lower shadow yang cukup panjang, menandakan buzzer memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun saat ini PT Ciputra Development masih berada pada area resisten. Jika Ciputra Development mampu menembus 765 dan bertahan di atasnya, maka berpotensi menuju kontak biru. Selanjutnya, valuasi. Berdasarkan data, dapat dilihat bahwa per industri real estate seperti pada emiten PT Ciputra Development di bulan Januari 2019 sebesar 28,17, sedangkan per di bulan tersebut sebesar 28,17. Maka dapat disimpulkan bahwa harga saham Ciputra Development undervalue atau nilai yang berada di bawah harga wajarnya dan cocok untuk value investor. Meskipun saham undervalue dianggap memiliki potensi, di sisi lain hal ini mengindikasikan bahwa pasar tidak menaruh kepercayaan terhadap saham tersebut, sehingga memiliki nilai pasar di bawah harga wajar. Selanjutnya, hasil portofolio. Hasil portofolio yang saya miliki untuk saham Ciputra Development per tanggal 8 bulan Mei 2020, yaitu pada tanggal 20 April tahun 2020, saya membeli saham PT Ciputra Development dengan kode pasar CTRA seharga 580 per lembar saham, sebanyak 1 lot dari modal awal sebesar 100.000, sehingga modal awal berkurang sebesar 58.000, dan sekarang masih tersisa 42.000. Pada tanggal 6 Mei 2020, harga saham naik 795 per lembar. Sehingga jika saya menjualnya saat ini akan mendapatkan gain sebesar 21.500. Jadi kesimpulan untuk
analisis portofolio saham yang saya miliki yaitu dengan merekomendasikan buy atau beli. Posisi perusahaan sebagai market leader. Di tengah kondisi sektor pertambangan batubara yang terus bertumbuh, Adara Energi tetap mendapat posisinya sebagai market leader pada industri pertambangan batubara di Indonesia. Pada sektor pertambangan, Adara Energi menempati urutan kedua dengan menguasai 30% pangsa pasar. Dengan jaringan distribusi yang luas menjadi keunggulan kompetitif bagi Adara Energi. Perseroan memulai untuk merambah pasar internasional dengan melakukan kerjasama dengan Australia. Yang kedua, dilihat dari fundamental yang kokoh. Ditunjukkan dengan pertumbuhan penjualan maupun laba. Selain itu, posisi keuangan terus bertumbuh selama 5 tahun terakhir. Prospek Ciputra Development dengan adanya program Tapera disertai dengan inovasi berbagai elemen pada perusahaan yang membuat keberlangsungan usaha dari Ciputra Development akan terjamin untuk jangka panjang. Sekian analisis portofolio saham yang saya miliki. Apabila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.